Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat. Allah mudahkan segala urusan, serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai salah satu dari bagian rukun iman, umat muslim harus meyakini Nabi dan Rasul. Terkait jumlah Nabi dan Rasul sangatlah banyak, namun yang wajib kita ketahui hanya 25 orang Nabi dan Rasul yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang jelas jumlah mereka sangatlah banyak, sebagaimana Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah mereka kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jumlah mereka sangatlah banyak. Ada sebagian mereka yang Allah kisahkan kepada kita kabarnya, dan ada yang tidak dikisahkan kepada kita karena suatu hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam Majmu' Fatwa Ibnu Bas halaman 66 sampai 67. Namun sahabat beriman, selain dari 25 orang Nabi dan Rasul, sebenarnya masih banyak lagi Nabi dan Rasul yang tak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Namun kisah-kisahnya dapat ditemui dari beberapa sumber, seperti kisah Nabi Jirjis yang pernah kita sampaikan di video sebelumnya, kisah Nabi Daniel, Nabi Sam'un, serta Nabi Hanzalah alaihi salam. Dan di kesempatan kali ini kita akan memaparkan kisah Nabi Hanzalah alaihi salam ketika menaklukkan burung raksasa Anqa, sang pemangsa manusia. Kisah Nabi Hanzalah ini sangat menarik untuk kita ulas dan kita dengar. Insya Allah akan ada hikmah yang bisa kita ambil dari perjuangan dakwah beliau. Namun sahabat beriman, sebelum kita lanjut, yuk bantu like dan subscribe channel Syafar Official agar kami tambah semangat menyajikan berbagai konten Islami menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman sahabat semua. Hanzalah atau Hanzalah adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada penduduk Ras. Menariknya sahabat, penduduk Ras atau Ashabul Ras ini adalah suatu penduduk kampung yang namanya ternyata disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Furqan ayat ke-38. Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Dan juga dijelaskan dalam surah Qaf ayat ke-12. Mereka dikisahkan sebagai kaum penyembah berhala yang bertempat tinggal dekat dengan telaga. Di dalam kisah lain disebutkan dekat dengan sebuah aliran sungai. Menurut Imam Ibnu Juraid dan Ibnu Abbas bahwa mereka adalah penduduk salah satu kampung di Samud. Sedangkan Imam As-Sa'adi berpendapat penduduk Ras adalah sisa-sisa kaum Samud. Dikatakan bahwa Hanzalah bin Safwan adalah seorang nabi dari Bani Israel keturunan Yahuda. Yahuda sendiri adalah salah seorang putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Menurut Ibnu Hazm, ia meriwayatkan bahwa Qahtan memiliki 10 orang anak. Ke-10 putranya tak pernah memiliki pewarisnya. 2 lainnya dari anak-anaknya telah memasuki marga Himyar. Jadi diriwayatkan bahwa salah satu anak yang masuk klan Himyar ini dikenal sebagai Al-Haris bin Qahtan. Kemudian ia memiliki anak yang dikenal sebagai Al-Asur. Kemudian ia memiliki keturunan Hanzalah bin Safwan. Jadi silsilah lengkapnya adalah Hanzalah bin Safwan Al-Asur bin Al-Haris bin Al-Qahtan.
Kemunculan kisah Nabi Hanzalah ini adalah ketika beliau memiliki visi untuk memusnahkan kawanan burung raksasa yang bernama Anqa. Bermula dari pemaparan Imam Al-Kisai. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Rahman bin Fairuz Al-Kisai, atau dikenal sebagai Imam Al-Kisai. Diceritakan bahwa di perkampungan Ashabul Ras, tempat Nabi Hanzalah tinggal, terdapat sebuah gunung yang sangat tinggi yang bernama Gunung Falaj. Dan gunung tersebut dijadikan tempat berlindung oleh sejenis burung raksasa yang diberi nama Anqa. Burung raksasa Anqa ini adalah seekor burung yang sangat besar dan sangat misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qaswini yang berjudul Ajaib Al-Makhluqat wa Gharaib Al-Mawjudat. Artinya, makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Sahabat Syafar, apabila burung itu terbang melayang di udara, maka sayapnya pun bisa menutupi matahari seperti layaknya awan menutupi matahari. Bentukan lehernya seperti leher unta, memiliki 4 buah sayap dengan ukuran yang berbeda. Pada 2 sayap berukuran panjang dan 2 lagi berukuran pendek. Serta bagian bulunya pun punya berbagai corak warna yang berbeda. Saking besar ukuran tubuhnya, ia pun mampu mengangkat beban yang besar, seperti menjapit unta dengan cakarnya hingga unta itu mati. Kemudian ia bawa ke atas Gunung Falaj untuk dijadikan santapan olehnya. Melihat fenomena ini, ternyata kehadiran burung Anqa lama-lama sangat membahayakan penduduk di kampung Ros itu sendiri. Suatu ketika, burung Anqa pun menyambar salah seorang penduduk di kampung Ros, lalu dibawa ke atas Gunung Falaj. Merasa ketakutan, maka penduduk Ras mengadukan kejadian itu kepada Nabi Hanzalah alaihissalam. Mendengar pengaduan dari penduduk Ras, Nabi Hanzalah pun bermunajat kepada Allah. Beliau berdoa, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Setelah beliau berdoa, satu persatu burung besar Anqa itu pun jatuh, kemudian terbakar bersama anak-anaknya hingga tak ada lagi bentuknya. Sahabat Syafar rahimakumullah, namun sayang sekali, setelah permintaan dari penduduk Ras Allah kabulkan melalui perantara doa Nabi Hanzalah, penduduk Ras itu sendiri bukannya bersyukur, tapi malah tetap ingkar dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya seorang budak berkulit hitam legam yang mau mengikuti dakwah beliau. Kaum Ras yang geram dengan dakwah yang dibawakan Nabi Hanzalah dalam misi mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan kewajiban kepada Allah, malah ditentang habis-habisan oleh penduduk Ras. Dan siasat buruk pun dirancang oleh tokoh-tokoh Algojo dari penduduk Ras. Mereka ingin segera melenyapkan Nabi Hanzalah secara perlahan. Akhirnya dirinya dimasukkan ke dalam sumur tua dan menutup lubang sumur itu dengan sebuah batu yang besar. Melihat kejadian itu, seorang budak kulit hitam tadi merasa iba dengan Nabi Hanzalah alaihissalam. Setiap hari budak itu pun mengantarkan makanan pada sang Nabi agar ia bisa bertahan hidup. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Budak tersebut sengaja dibuat tertidur oleh Allah sehingga ia tidak sempat lagi memberi makanan pada hari berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja mewafatkan Nabi Hanzalah tanpa sepengetahuan budak tersebut. Akhirnya Allah menurunkan azab untuk membinasakan penduduk Ras.
Beberapa ada yang selamat, namun banyak di antara mereka yang tidak bisa selamat dari azab Allah tersebut. Sahabat Syafar rahimakumullah, demikianlah kisah dari Nabi Hanzalah ketika memusnahkan burung raksasa angkok di penduduk Ras. Semoga kita bisa mengambil ibrah dalam kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pembahasan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.